Salam, perkenalkan nama saya Sentika Jenbeka, kelas D, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, ujian akhir semester Psikologi Perkembangan 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, teori perkembangan moral menurut Sigmund Freud. Yang kedua, teori perkembangan moral menurut Jean Piaget. Yang ketiga, teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Yang keempat, implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Baik, yang pertama, teori perkembangan moral menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, semua orang mengalami konflik Oedipus. Konflik ini akan menghasilkan pembentukan struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Ketika anak mengatasi konflik Oedipus ini, maka perkembangan moral sudah dimulai. Salah satu alasan mengapa anak mengatasi konflik Oedipus disebabkan karena adanya perasaan khawatir akan kehilangan kasih sayang orang tua dan ketakutan akan dihukum karena keinginan seksual mereka yang tidak dapat diterima terhadap orang tua yang berbeda jenis kelamin. Untuk menghindari kecemasan, menghindari hukuman, dan mempertahankan kasih sayang orang tua, anak-anak membentuk suatu superego dengan mengidentifikasikan diri dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya melalui penginternalisasian standar-standar benar dan salah terhadap orang tua. Karena itu, sebagai sumber penginternalisasi individu manusia dalam struktur superego ini, yaitu ego ideal atau yang dikenal dengan istilah kata hati. Sebab kata hati ini akan menggambarkan bagian dalam atau kehidupan mental seseorang, peraturan-peraturan masyarakat, hukum, kode, etika, dan moral. Dan dikatakan oleh Freud, perkembangan superego secara khas akan menjadi sempurna pada usia kira-kira 5 tahun. Ketika hal ini terjadi, maka suara hati akan terbentuk dengan pengertian bahwa pada usia sekitar 5 tahun, orang sudah dapat menyelesaikan pengembangan moralnya, namun hal ini tetap kembali pada kemampuan individu itu masing-masing. Yang kedua, teori perkembangan moral menurut Jean Piaget. Teori perkembangan moral menurut Jean Piaget yaitu tahapan penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognitif berkembang lebih awal. Melalui kemampuan kognitif inilah kemudian dapat menentukan penalaran anak-anak mengenai dunia sosial di sekitarnya. Menurut Piaget, tahap perkembangan moral dibagi menjadi dua, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap moralitas otonom. Tahap moralitas heteronom terjadi pada usia awal pada anak, yaitu usia 4 tahun. Seorang anak kecil pada masa heteronom selalu dihadapkan terhadap perintah atau ajaran orang tua atau orang dewasa lain yang memberi pengetahuan kepada mereka tentang hal salah dan hal yang benar. Pada tahap ini, seorang anak akan berpikir bahwa pelanggar aturan maka selalu akan dikenakan hukuman, dan setiap orang yang jahat atau berbuat salah pada akhirnya akan dikenakan hukuman. Selain itu, Piaget menegaskan bahwa anak pada usia kanak-kanak akan menilai sebuah perilaku yang jahat merupakan hal yang menghasilkan konsekuensi atau dampak negatif sekalipun tujuan perbuatan tersebut baik sekalipun.
Tahap yang kedua yaitu tahap moralitas otonom. Tahap moralitas otonom terjadi pada anak usia di atas 6 tahun atau pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Pada usia moralitas tersebut muncul ketika dunia sosial anak itu mulai meluas sehingga memiliki makin banyak teman sebaya di lingkungannya. Adanya interaksi dan kerjasama dengan anak lain menciptakan gagasan baru pada anak tersebut tentang aturan dan karena itu juga moralitasnya berubah. Yang ketiga, teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Menurut Lawrence Kohlberg, penilaian dan perubahan moral pada intinya bersifat rasional. Keputusan dari moral ini bukanlah soal perasaan atau nilai, melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap keadilan dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif yang bersifat aktif terhadap titik pandang masing-masing individu sambil mempertimbangkan segala macam tuntutan, kewajiban, hak, dan keterlibatan setiap pribadi terhadap suatu yang baik dan juga adil. Kesemuanya ini merupakan tindakan kognitif. Kohlberg juga mengatakan bahwa terdapat pertimbangan moral yang sesuai dengan pandangan formal harus diuraikan dan yang biasanya digunakan untuk bertanggungjawabkan perbuatan moralnya. Adapun tahap-tahap perkembangan moral yang sangat terkenal adalah yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Tahap-tahap perkembangan moral tersebut yaitu yang pertama, tingkat prakonvensional. Tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral masih ditafsirkan oleh individu atau anak berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya, baik itu berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Pada tingkat ini terdapat dua tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan serta orientasi relativitas instrumental. Yang kedua, tingkat konvensional. Tahap perkembangan moral dan aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dipatuhi atas dasar menuruti harapan keluarga, kelompok atau masyarakat. Pada tingkat ini terdapat juga dua tahap, yaitu tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau disebut orientasi anak manis, serta tahap orientasi hukum atau ketertiban. Yang keempat, implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralitas dan religius. Sejatinya pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat memberikan manusianya agar bisa survive dan berguna dalam masyarakat. Strategi yang mungkin dilakukan guna di sekolah dalam membantu perkembangan moral peserta didik yaitu sebagai berikut: memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadi sekolah bagi atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. B. Memberikan pendidikan moral secara langsung
yakni pendidikan moral dengan pendidikan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. C. Memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi moral, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicapai. D. Menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar dikonstruksi dari pengembangan keberagamaan. E. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan moral seperti dengan cara berikut, yaitu menumpuk hubungan dasar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Yang kedua, menekankan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang ketiga, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing apabila kita meminta. Menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mereka mengalir, tetapi tahu bahwa semua itu sungguh-sungguh terjadi sekalipun mereka tidak melihat apapun. Demikian, inilah penjelasan materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.